Kuota 30% untuk calon anggota legislatif perempuan merupakan awal yang baik. Setelah terpinggirkan lebih dari 50 tahun di panggung politik, upaya kuota ini setidaknya memberikan ruang bagi perempuan untuk ikut dalam proses politik dan memperjuangkan suaranya. Hadirnya perempuan dalam parlemen diharapkan dapat menghasilkan undang-undang yang berpihak pada perempuan dan anak. Selain untuk kepentingan perempuan sendiri, kontribusi apa yang bisa diberikan perempuan ke masyarakat lewat parlemen? Kita yakin perempuan sesungguhnya lebih memahami aspirasi perempuan. Tapi, kuota 30% ini baru langkah awal. Ada beberapa tantangan dan pekerjaan besar yang harus diperjuangkan. Pertama, para calon wakil rakyat perempuan harus meningkatkan kualitas dan kapasitasnya, serta memperluas jaringannya. Jaringan yang luas serta identitas sosial yang kuat adalah modal penting yang akan mengantarkan caleg perempuan ke parlemen. Perluas jaringan dengan membangun kedekatan dengan konstituen, kuatkan identitas sosial dengan aktif memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. Lakukan hal ini jauh sebelum proses pemilu berjalan, sehingga masyarakat tak melihat caleg perempuan sebagai caleg karbitan, tapi akan menilai kiprah dan karya nyatanya. Berikan bukti nyata kepada masyarakat bahwa caleg perempuan mampu membawa perubahan dalam proses pembangunan. Ambil peran aktif di lembaga sosial, lembaga agama, atau organisasi perempuan di tingkat lokal seperti PKK, Majelis Taklim, dan lain-lain. Asah kemampuan memanfaatkan media dalam membentuk opini publik. Wakil rakyat perempuan harus berani menyampaikan pemikirannya melalui media massa dan media sosial atau ruang-ruang sosial dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Jalin hubungan yang baik dengan media, baik media umum maupun media khusus perempuan. Caleg perempuan harus mengasah kemampuan berdialog dan bernegosiasi. Karena dalam memperjuangkan aspirasi, pasti ada proses dialog dan negosiasi, baik di dalam partai dan dengan partai lain, dengan wakil rakyat laki-laki maupun perempuan. Tanpa kemampuan ini, perjuangan aspirasi bisa kandas di tengah jalan. Kemampuan analisis anggaran tak kalah pentingnya. Sebuah kebijakan tak lepas dari anggaran. Dengan pengetahuan yang baik dalam menganalisis anggaran, wakil rakyat akan mampu melihat apakah sebuah anggaran telah berpihak pada kebijakan yang pro perempuan. Perempuan juga harus mengasah kemampuan berbicara di depan publik untuk menginspirasi dan menyampaikan pendapatnya kepada publik. Setiap wakil rakyat, baik laki-laki maupun perempuan, mewakili ribuan konstituen yang memilih serta menitipkan aspirasinya. Karenanya, para caleg perempuan harus menyadari bahwa posisi mereka setara dengan laki-laki. Peran partai politik juga penting di sini. Partai politik harus lebih serius menyiapkan kader perempuan. Selama puluhan tahun, partai politik tidak memberi ruang khusus untuk perempuan. Tidak ada pengkaderan yang serius untuk menciptakan wakil rakyat yang berkualitas. Tak mengherankan ketika hadir aturan kuota 30%, partai kesulitan menjaring kandidat perempuan yang berkualitas. Partai politik harus menciptakan sistem pengkaderan dan penguatan caleg perempuan yang terprogram. Sehingga kader perempuan yang dipilih bukanlah yang karbitan, melainkan yang berkualitas dan siap berjuang. Semua upaya ini tidak akan lengkap tanpa dukungan dari masyarakat. Masih banyak masyarakat yang meragukan kandidat perempuan. Tak bisa dipungkiri, budaya atau kepercayaan sangat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap pemimpin perempuan. Sebagian masyarakat masih beranggapan politik bukanlah tempat untuk perempuan. Politik adalah tempat bertarung mengadu kekuatan yang hanya cocok untuk laki-laki. Padahal, berpolitik adalah hal yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Anggapan inilah yang merugikan nasib perempuan lebih dari setengah abad. Absennya perempuan di panggung politik menyebabkan terbengkalainya aspirasi dan kepentingan perempuan. Untuk mengubah keadaan, masyarakat seharusnya memberi kepercayaan pada caleg perempuan. Kenapa? Marilah kita tengok ke belakang. Untuk mencari jawabannya, mari kita menengok sejarah. Kiprah perempuan dalam membangun bangsa ini bukan hal yang baru. Cut Nyadin, Era Kartini, Dewi Sartika, dan sederet nama perempuan lainnya mengisi sejarah perjuangan bangsa. Perempuan telah menunjukkan bahwa mereka berkontribusi besar bagi bangsa dan masyarakat. Karena itu, marilah mulai mengenal para caleg perempuan. Pastikan mereka ada di daftar prioritas yang akan Anda pilih. Bantu promosikan caleg perempuan berkualitas pada orang-orang sekitar Anda. Yakinkan mereka bahwa caleg perempuan bisa membuat perubahan. Jika memungkinkan, bergabunglah menjadi sukarelawan untuk mendukung caleg perempuan di wilayah Anda.
Keterlibatan Anda mendorong caleg perempuan menjadi sumbangan besar untuk nasib bangsa. Karena demokrasi bukanlah demokrasi tanpa partisipasi perempuan.